Dunia balap motor dikejutkan dengan perubahan besar di kelas Moto3. Mulai musim depan, FIM secara resmi mengganti regulasi mesin dari 250cc 1 silinder menjadi 600cc 4 silinder. Perubahan ini menuai banyak reaksi, namun justru menjadi peluang emas bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Dalam pernyataan resminya, FIM menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan untuk mendekatkan level kompetisi Moto3 dengan Moto2 agar transisi pembalap muda menjadi lebih natural dan kompetitif. Namun yang menarik, perubahan ini justru membuka jalan lebar bagi Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul. Ini diketahui pernah tampil luar biasa saat menggunakan Honda CBR 600RR di beberapa ajang internasional. Ia bahkan mencatatkan kemenangan dan podium saat berlaga dengan motor bermesin 600cc tersebut. Kemampuan menjinakkan motor dengan tenaga besar dan bobot lebih berat dibanding motor Moto3 sebelumnya menjadi bukti nyata bahwa Veda punya keunggulan teknis dan fisik. Banyak pengamat menyebut ini adalah keuntungan yang tak dimiliki sebagian besar pembalap muda Eropa yang terlalu lama berkutat di mesin 250cc. Veda pernah balapan dengan CBR 600RR dan menang, artinya dia sudah siap menghadapi karakter motor yang lebih berat dan bertenaga. Saat regulasi berubah ke 600cc, dia mungkin justru lebih cepat beradaptasi ketimbang pembalap lain. Dengan karakter balap yang agresif namun presisi, Veda dinilai cocok untuk mengembangkan gaya balapnya di era baru Moto3. Tim-tim pabrikan kini mulai melirik potensi Veda untuk jadi kandidat kuat naik level berikutnya. Satu hal yang pasti, perubahan regulasi ini bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari peluang, dan Veda Ega Pratama tampaknya siap menyambut masa depan Moto3 yang baru dengan semangat juara. Veda lebih liar dengan motor 600cc karena punya daya ledak yang lebih gila. Perubahan regulasi Moto3 ke mesin 600cc membawa angin baru bagi pembalap muda. Namun bagi Veda Ega Pratama, ini lebih dari sekedar perubahan. Ini adalah panggung pembuktian. Veda bisa tampil semakin liar dengan daya ledak yang jauh lebih gila dari sebelumnya. Sejak regulasi Moto3 resmi digeser ke 600cc 4 silinder, Veda justru bisa terlihat semakin buas di lintasan. Pembalap muda Indonesia ini tak hanya cepat, tapi juga lebih eksplosif dalam setiap manuvernya jika menggunakan mesin 600cc. Karakter motor 600cc yang punya power lebih besar dan akselerasi brutal justru menjadi senjata bagi Veda untuk menunjukkan insting balapnya yang alami dan agresif. Dengan tenaga mesin yang lebih liar, Veda seperti menemukan jiwa barunya nanti. Ia berani mengambil resiko lebih besar, menekan motor hingga limit maksimal, dan mampu melakukan overtake di titik-titik sulit yang tak bisa dilakukan dengan motor 250cc. Data telemetri menunjukkan Veda mencatatkan akselerasi lebih cepat, top speed lebih tinggi, dan keberanian lebih besar dalam menyalip menggunakan mesin 600cc. Daya ledaknya di atas motor ketika menggunakan mesin 600cc membuat banyak tim dan penonton terperangah. Tak sedikit yang menyebut, jika dibiarkan dengan motor berdaya besar, Veda bisa jadi ancaman nyata, bahkan bagi nama-nama besar dari Akademi Balap Eropa. Ia tak hanya bertahan di lintasan, ia menguasainya. Liar, cepat, eksplosif. Itulah Veda Ega Pratama saat berada di atas motor 600cc. Dunia sekarang tahu, pembalap dari Indonesia ini bukan sekedar talenta, tapi juga monster di lintasan ketika diberi mesin dengan daya ledak maksimal. Simon Cravar buktikan Veda Ega Pratama bakat tak harus lahir dari akademi top Eropa. Mantan pembalap MotoGP dan analisis teknis terkenal, Simon Cravar memberikan pujian khusus kepada pembalap muda Indonesia.
Veda Ega Pratama setelah performa luar biasa di ajang balap junior dunia belakangan ini, dalam wawancaranya bersama saluran resmi MotoGP, Cravar menyebut bahwa Veda adalah bukti nyata bahwa talenta sejati tak harus selalu berasal dari akademi elit Eropa. Veda adalah contoh luar biasa bahwa bakat bisa muncul dari mana saja, bahkan dari luar sistem akademi besar seperti Red Bull Rookie Cup atau Junior Eropa, ujar Cravar dengan penuh kekaguman. Dalam analisis teknisnya, Cravar menyoroti bagaimana Veda mampu mengambil keputusan balap yang matang, menekan di momen krusial, dan mempertahankan ritme meski mendapatkan tekanan dari pembalap-pembalap unggulan. Menurutnya, semua itu adalah ciri khas pembalap yang memiliki insting alami dan kematangan di atas usia rata-rata. Komentar ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat MotoGP, karena secara tidak langsung, Cravar menyoroti bahwa sistem pembinaan global perlu lebih terbuka terhadap talenta dari luar Eropa. Ia bahkan menyebut bahwa dunia balap sedang menyaksikan lahirnya permata dari Asia Tenggara. Tak hanya itu, Cravar juga menyarankan agar tim-tim besar Moto3 dan Moto2 mulai melirik bakat-bakat seperti Veda yang telah membuktikan diri secara konsisten di lintasan. Pernyataan dari Simon Cravar ini seolah menjadi validasi atas kerja keras dan bakat alami Veda, sekaligus membuka mata dunia bahwa dominasi Eropa bukanlah satu-satunya jalur menuju puncak karir balap dunia. Motorland Aragon akan jadi race pembuktian Veda gunakan pabrikan Honda di film Junior GP. Sirkuit Motorland Aragon, Spanyol akan menjadi saksi penting perjalanan Veda Ega Pratama di ajang film Junior GP pada tanggal 27 Juli mendatang. Balapan ini dipandang sebagai momen krusial bagi Veda untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap top dunia. Kali ini, bersama pabrikan Honda yang belakangan ini mendapatkan sorotan tajam setelah tampil impresif dengan pabrikan KTM di sejumlah seri sebelumnya. Veda kini dihadapkan pada tantangan besar, menunjukkan bahwa dirinya tetap bisa bersaing di barisan depan meski berada di bawah bendera Honda, yang belum menunjukkan konsistensi performa sepanjang musim ini. Motorland Aragon yang dikenal dengan trek panjang, tikungan cepat, dan area pengereman keras akan benar-benar menguji keseimbangan antara teknik membalap Veda dan kapabilitas mesin Honda. Banyak pengamat menilai jika Veda mampu naik podium di sirkuit ini, maka tidak ada lagi yang bisa meragukan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai jenis motor dan karakter tim. Selain menjadi momen pembuktian teknis, balapan ini juga disebut sebagai pertaruhan reputasi bagi Honda, yang hingga kini belum menunjukkan performa dominan di kelas junior. Semua mata kini tertuju pada Veda, anak muda asal Indonesia yang selalu membawa harapan besar di setiap balapan. Akankah Veda mampu menjinakkan Aragon dan menempatkan Honda kembali ke podium? Jawabannya akan hadir pada tanggal 27 Juli nanti, saat bendera start dikibarkan di tanah Spanyol. Jadi menurut kalian, apakah Veda akan jadi pembalap unggulan jika gunakan mesin 600cc, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.